Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan penjelasan mengenai materi yang telah diberikan beberapa waktu yang lalu, yaitu kesetimbangan benda tegar. Ya, mungkin kalian berpikir kesetimbangan itu seperti ini. Benar kan? Setimbang seperti ini. Ada di mana coba permainan ini? Biasanya ada di sekolah, taman, kanak-kanak. Ini namanya setimbang. Apakah kalian kalau berpikir seperti ini salah? Oh, tentu tidak. Benar, ini adalah sistem yang setimbang. Atau mungkin kalian berpikir seperti ini. Apa ini? Ada dua orang ya, kemudian menarik benda yang sama. Coba kita gerakan mereka. Nah, oke, apa yang kalian lihat? Benar, benda ini diam ya, diam. Apakah ini setimbang? Ya, betul, ini adalah setimbang. Jadi setimbang itu sebenarnya apa ya? Coba ada yang bisa menjawab? Ini kasus yang kedua. Tadi ini kasus yang pertama. Ini namanya juga setimbang. Coba kira-kira apa menurut kalian setimbang itu? Ya, benar. Ternyata setimbang itu sebenarnya adalah keadaan di mana sistem dalam keadaan diam. Jadi, apapun keadaannya, bila mana sistem dalam keadaan diam, maka disebut setimbang. Oke, paham ya sampai sini ya? Jadi setimbang itu adalah diam. Kita balik lagi ke sini. Jadi setimbang itu adalah konotasinya atau konteksnya adalah diam. Apa arti kata diam? Ya, diam berarti tidak bergerak. Tidak bergerak. Tidak bergerak kemana dia? Tidak bergerak arah horizontal maupun tidak bergerak arah vertikal. Nah, keadaan ini kita namakan dengan kesetimbangan translasi. Yang kedua, benda dikatakan diam bila mana dia juga tidak bergerak, tapi tidak bergerak berputar. Ini sama, tidak bergerak. Tidak bergerak berputar. Atau kita sebut saja dengan rotasi. Nah, kalau kedua syarat ini terpenuhi, benda tidak bergerak translasi ke arah horizontal atau ke arah vertikal, juga benda tidak bergerak rotasi berputar searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, maka dikatakan benda adalah diam. Atau dengan kata lain, setimbang. Jelas ya? Paham sampai sini? Oke, jadi cukup sederhana sebenarnya. Setimbang itu diam. Kesetimbangan berarti keadaan suatu sistem dalam keadaan diam. Itu saja syaratnya, oke?
Sampai sini dulu ya, Bapak jelaskan nanti teorinya berikutnya. Baiklah, selanjutnya untuk supaya benda tidak bergerak, nah bagaimana nih syaratnya? Coba pikirkan. Oh Pak, jangan diberi gaya. Kalau diberi gaya pasti bergerak. Oke, kita coba ya, kita beri gaya. Ya benar, jadi benda kalau ada gaya pasti bergerak. Jadi kalau kalian berpikir benda tidak diberi gaya tidak bergerak, berarti benar bahwa benda syaratnya supaya diam, dia tidak boleh diberi gaya. Ya, sepertinya benar. Nah, coba sekarang kalau Bapak berikan gaya seperti ini. Apakah ini ada gaya? Ada gaya, tapi tetap diam ya. Loh, kalau begitu berarti bukan masalah ada gaya atau tidak ada gaya. Ternyata ada gaya pun benda bisa diam. Berarti yang menyebabkan benda diam itu bukan masalah ada gaya atau tidak ada gaya. Tapi apa, coba pikirkan. Ya, ternyata bahwa benda bisa berada dalam keadaan diam bila mana gaya-gaya yang bekerja kepada benda ini kalau dijumlahkan sama dengan 0. Oh, mungkin kalian bingung ya maksud 0 di sana apa ya. Jadi begini maksudnya. Nah, ini kan ada gaya ke sebelah kanan. Ini nilainya adalah positif. Dan ada gaya ke sebelah kiri. Ini nilainya negatif. Ini masing-masing 150 Newton. Kalau dijumlahkan keduanya, maka hasilnya adalah 0. Paham ya? Jadi benda dalam keadaan diam bila mana penjumlahan gaya-gaya yang bekerja kepada sistem tersebut menghasilkan 0. Atau dengan kata lain, sigma F sama dengan 0. Paham ya? Jadi syarat supaya benda tidak bergerak translasi maka harus dipenuhi bahwa jumlah gaya-gaya yang bekerja pada sistem haruslah 0. Paham ya sampai sini ya? Oke. Contoh misalkan Bapak punya benda seperti ini. Ada sebuah kotak berada pada bidang datar seperti ini. Kemudian dari sebelah kanan ditarik dengan sebuah gaya 10 Newton. Cuman gayanya tidak lurus ya, tapi miring, membentuk sudut. Misalkan ininya 30 derajat. Kemudian dari sebelah kiri juga ada sebuah gaya. Dari sebelah kiri besarnya misalkan 5 Newton. Oh enggak, sebelah kiri misalkan berapa gayanya? Agar benda dalam keadaan diam. Nah, sekarang bagaimana cara pengerjaannya? Sesuai dengan penjelasan yang tadi bahwa syarat benda tidak bergerak translasi yaitu bila mana sigma F harus sama dengan, artinya penjumlahan gaya ke arah horizontal harus sama dengan 0. Nah, di sini tampak yang sebelah kanan gayanya tidak horizontal alias miring. Karena itu kita harus ubah dulu menjadi gaya yang horizontal. Bagaimana caranya? Itu dengan cara diproyeksikan ke sumbu X ke sini ya. Oke, dan ini adalah gaya horizontal. Besarnya gaya horizontal adalah, ingat ini sisi apit, maka besarnya gaya horizontalnya adalah F dikalikan cos dari sudut pengapitnya, yaitu 30 derajat.
F-nya di sini adalah 10 Newton. Berarti F horizontalnya adalah 10 kali cos 30 Ada yang tahu nggak berapa cos 30? Ya, cos 30 adalah setengah akar 3 ya. Setengah akar 3. Setengah dari akar 3. Jadi gaya horizontal ke sebelah kanan sebesar 5 akar 3 Newton. Oke. Nah itu ya. Nah sekarang pertanyaannya, berapakah gaya ke sebelah kanan agar sistem dalam keadaan setimbang? Tentu saja harus mengacu kepada syarat ini. Kita masukkan syarat ini, yaitu sigma F sama dengan 0. F ke sebelah kanan adalah positif 5 akar 3. Dan F ke sebelah kiri tidak tahu, minus, sama dengan 0. Kita pindah ruaskan sebelah kiri, maka 5 akar 3. F-nya pindah ke kanan menjadi plus. Nah, sehingga dari penjelasan ini diketahui bahwa besarnya F adalah 5 akar 3 Newton. Nah, begitu ya. Jelas ya. Jadi bila mana ke arah kiri besarnya 5 akar 3 Newton, maka sistem dalam keadaan setimbang. Oke, sampai sini dulu ya, jelas? Selanjutnya, bagaimana kalau kasusnya seperti ini ya? Seperti yang tertera pada materi yang telah diberikan di beberapa waktu yang lalu. Ya, jadi tampak di sini ada sebuah beban M dengan massa 2 kg digantung dengan 2 buah tali T1 dan T2 yang masing-masing membentuk 30 derajat terhadap atap dan T2-nya 60 derajat terhadap atap seperti ini. Nah, penyelesaiannya sama, yaitu menggunakan syarat kesetimbangan, yaitu sigma F harus sama dengan 0. Tapi ini jangan lupa. Nah, tentu saja di sini F-nya kita urai dulu menjadi F ke arah horizontal dan F ke arah vertikal. Seperti begini. Ini untuk T2 kita urai ke bawah. Kita proyeksikan menjadi T2 cos 60 derajat. Karena sudut ini sama dengan sudut ini 60 derajat ya. Untuk yang T1 juga dengan cara yang sama, kita proyeksikan ke bawah. Maka ini kita beri nama T1 cos 30. Karena sudut ini sama dengan sudut ini. Untuk arah vertikalnya di sini ada 2 ya. Proyeksi yang ini, yang dari T2 dan proyeksi dari T1. Kita cari dulu yang T1. Maka besarnya di sini adalah T1 sin 30 kemudian satu lagi T2 sin 60. Oke, sekarang gaya-gayanya sudah diuraikan menjadi gaya-gaya vertikal dan horizontal
sehingga kita bisa ganti gambarnya sebagai berikut. Jadi ada gaya ke bawah sebesar gaya gravitasi, yaitu F atau sama dengan W sama dengan M kali G, yang besarnya adalah 2 kali 10 atau 20 Newton. Yang ke arah kiri kita sudah memperoleh T2 cos 60 cos 60 nilainya adalah setengah ya, berarti nilainya adalah setengah T2. Yang ke arah kiri cos 30 berarti setengah akar 3, setengah akar 3 dari T1. Kemudian ke atas ada 2, yaitu T sin 30. Sin 30 nya berarti setengah, berarti T kali setengah, T1 kali setengah. Dan satu lagi T2 sin 60, berarti T2 sin 60 nya adalah setengah akar 3. Ya, kalau sudah begini kita baru bisa menyelesaikan pertama dengan syarat sigma fx sama dengan 0. Sigma fx sama dengan 0, yaitu gaya-gaya yang ke arah sumbu x mana saja, tentu saja ini dan ini ya. Berarti T2 cos 60 ini atau setengah T2 positif ke kanan, sedangkan yang ininya ke kiri negatif, berarti setengah akar 3 T1 sama dengan 0. Oke, kita sudah memperoleh satu persamaan. Sekarang yang atas bawah kita gunakan sigma fy ya. Sigma fy sama dengan 0. Berarti ini yang ke bawah 20 Newton negatif. Kemudian dikurangi yang ke atas. Oh, yang ke atas positif ya, bukan dikurangi, ditambah yang ke atas setengah T1 ditambah setengah akar 3 T2 sama dengan 0. Nih yang 20 nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, maka diperoleh setengah T1 ditambah setengah akar 3 T2 dengan 20. Selanjutnya kita substitusikan persamaan yang pertama ini dan persamaan yang kedua ini. Ini kita ubah dulu, disederhanakan menjadi setengah T2. Ininya pindah ke sebelah kanan, maka nilainya menjadi positif, sama dengan setengah akar 3
T1. Atau kalau dilanjutkan menjadi T2 sama dengan setengah akar T3 setengah akar 3 T1 dibagi setengah. Ini setengahnya boleh dicoret ya. Maka T2 nya kita peroleh menjadi akar 3 T1. Kemudian kalau T2 nya sudah diperoleh, kita substitusikan persamaan ini dan ini. Nah, kita masukkan ya. Maka hasilnya sebagai berikut. Setengah T1 ditambah setengah akar 3 T2 nya kita ganti dengan akar 3 T1 sama dengan 20. Akar 3 kali akar 3 berarti 3 kali setengah ini 3/2. 3/2 ditambah 1/2 berarti 4/2. Hasil akhirnya adalah 2 ya. 2 T1 sama dengan 20. Maka T1 ini adalah 10. Nah, kalau T1 nya udah diperoleh, maka T2 nya bisa kita masukkan ke sini persamaan ini. T2 sama dengan akar 3 T1 dan T1 nya adalah 10, berarti akar 3 kali 10 atau 10 akar 3 meter. Nah, selesai sudah ya. Jadi sekarang sudah lengkap. T1 nya kita peroleh 10 ton dan T2 nya kita peroleh 10 akar 3. Demikianlah untuk soal yang seperti ini, yang seperti berada pada materi yang lalu. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan jelas ya. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.